Hai teman-teman, jadi Princess akan bahas di bagian topik pembahasan rumusan masalah. Oke? Nah, jadi kami ambil 3 nih poin penting yang sudah kami masukkan ke dalam rumusan masalah. Yaitu yang pertama, apakah murid kelas 10 atau bagaimana pandangan murid kelas 10 terhadap perilaku FOMO. Yang kedua, bagaimana dampak atau peran media sosial terhadap perilaku FOMO. Terus yang terakhir adalah bagaimana strategi kita dalam menghadapi perilaku FOMO ini. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana pemahaman murid kelas 10 terhadap perilaku FOMO ini. Nah, kami udah lakukan wawancara nih teman-teman. Tanya ke narasumber di SMA Negeri 1 Kota Gunung Tinggi. Oke, di sekolah kita ini. Oke, jadi ada 4 poin penting ya ternyata yang menurut Princess itu tuh masuk ke topik ini. Yang pertama, ada kesadaran dan juga ada kesadaran dan pemahaman murid. Oke, jadi kesadaran. Kami melakukan wawancara, kami tanya, apakah kamu mengetahui apa itu FOMO? Mereka bilang, tahu. Apakah kamu paham apa itu FOMO? Menurut kamu FOMO itu apa? Dan mereka bilang FOMO adalah perilaku ikut-ikutan. FOMO adalah perilaku takut ketinggalan, seperti itu. Nah, itu pemahaman mereka. Nah, tapi ketika kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kami tanya barang-barang apa yang kamu sudah beli dan sekarang nggak terpakai. Nah, di situ mereka baru paham ternyata mereka selama ini udah ngelakuin FOMO. Dan banyak nih teman-teman barang-barang yang mereka udah beli tapi nggak terpakai. Dan mereka baru sadar kalau mereka melakukan FOMO. Nah, berarti kesimpulannya banyak yang tahu apa itu FOMO. Nah, tapi tahu belum tentu paham. Paham apakah mereka melakukan FOMO atau tidak dan sadar. Nah, dan kalau sadar, mereka belum dan kalau mereka paham, mereka juga belum bisa mengontrol diri mereka. Oke. Yang kedua, kita masuklah ke kontrol diri dan karakter sosial. Nah, kenapa aku masukin karakter sosial, teman-teman? Karena kita itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup dengan orang lain, bersosialisasi. Jadi karakter sosial kita, karakter lingkungan kita juga mempengaruhi bagaimana cara kita mengontrol diri kita, teman-teman. Nah, yang ketiga ada media sosial. Nah, peran media sosial itu sangat penting ternyata teman-teman. Karena dari pertanyaan-pertanyaan kami teman-teman, mereka tuh menjawab banyak sekali barang-barang yang dibeli dari tren media sosial teman-teman. Jadi mereka misal membeli kosmetik, kenapa kamu beli itu? Aku lihat tertarik, orang lain pakai bagus. Aku lihat di handphone seperti itu. Maka bisa dilihat kan teman-teman, kalau media sosial itu merupakan pendorong utama kita menjadi FOMO. Dan ada juga nih teman-teman, banyak ya kasus di media sosial yang mengatakan kalau misalnya ada anak kecil yang membunuh gitu karena melihat kartun-kartun gitu ya. Nah, itu juga merupakan perilaku FOMO teman-teman. Mereka mau mengikuti dan mereka nggak sadar, nggak paham kalau mereka itu lagi FOMO. Nah, dari situ kita dapatkan ada dampak positif dan dampak negatif dari FOMO teman-teman. Nah, dampak positifnya teman-teman, kenapa saya bilang FOMO ada dampak positifnya? Karena waktu itu saya tanya strategi apa yang bagus. Nah, malah di jawaban itu mereka bilang strateginya adalah menganggap prestasi orang lain bukan sebagai ancaman tapi sebagai motivasi. Nah, mereka bilang kayak gitu. Ada kesimpulannya seperti itu. Jadi ternyata ketika kita melihat orang lain berhasil, kita juga bisa termotivasi ya teman-teman. Jadi dampak positif dari FOMO itu bisa memberikan motivasi terhadap kita. Kita lihat kakak-kakak kita yang sudah alumni itu yang sudah masuk ke PTN impian mereka, kita jadi FOMO, aku juga mau deh ke PTN itu, seperti itu.
terus kita jadi kayak berambisi ya teman-teman ya. Nah maka dari situ kita berarti melakukan perilaku FOMO itu tuh merupakan Oke, yang kedua adalah dampak media sosial. Jadi di pembahasan satu tadi Princess juga udah singgung nih, apakah media sosial itu berpengaruh membentuk karakter perilaku FOMO? Ternyata benar teman-teman, kita hidup di era digital, dan dari wawancara yang Princess lakukan ada 4 poin penting juga teman-teman yang dapat menyimpulkan bahwasannya media sosial itu sangat berpengaruh. Yang pertama, ada perubahan sikap dan kebiasaan. Oke, kenapa perubahan sikap dan kebiasaan itu bisa terjadi? Kenapa media sosial yang jadi faktor utamanya? Karena teman-teman, di media sosial itu kita sering sekali melihat kehidupan yang sempurna, sesuatu yang sempurna yang membuat kita menjadikan itu sebagai standar kehidupan kita. Jadi dari perubahan sikap tersebut dan perubahan dari banyaknya kehidupan yang sempurna tersebut, kita bisa merubah sikap kita dan kebiasaan kita, teman-teman. Kita itu jadi kayak kehilangan jati diri kita, teman-teman. Oke, yang kedua adalah pembentukan karakter murid. Nah, pembentukan karakter murid. Tadi kan kita udah bahas nih, perubahan sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku itu sangat berpengaruh ke karakter murid. Kalau kita memiliki sikap, perilaku, dan kebiasaan yang buruk, maka karakter yang kita bentuk di hidup kita ini sangat akan menjadi buruk juga, teman-teman. Kita akan punya karakter yang sangat buruk. Nah, yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya. Ternyata media bukan hanya media sosial, tapi juga teman sebaya yang dapat menimbulkan perilaku FOMO. Kenapa? Karena dalam berteman pasti ada yang pertama iri-iri, yang kedua ada dua gendangnya. Yang pertama dia iri sama temannya, yang kedua dia jadiin motivasi. Nah, teman sebaya itu tuh adalah orang lain, teman-teman, dari diri kita. Seperti itu. Jadi banyak sekali sekarang yang kurang bersyukur terhadap kehidupannya. Jadi dia sering sekali membandingkan kehidupannya dengan kehidupan temannya. Jadi hal ini juga mendorong adanya FOMO ya, teman-teman. Jadi yang ketiga adalah peran media sosial terhadap sebagai pemicu FOMO. Media sosial sangat, berarti kesimpulannya media sosial sangat memicu terjadinya FOMO. Karena di media sosial kita bisa lihat anak seusia kita sudah mendapatkan hal-hal yang memang ingin kita dapatkan, tapi di kehidupan kita sering sekali nggak dapatkan itu. Hal itu yang buat kita jadi orang yang FOMO. Makanya banyak sekarang anak-anak yang nggak sadar kalau karakter dirinya itu sudah buruk, teman-teman. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir kita akan bahas tentang strategi. Oke, strategi. Menurut aku strategi itu tidaklah penting. Aku nggak juga penting memberikan strategi ini, karena percuma juga aku kasih strategi kalau misalnya kita tidak berubah melalui diri kita sendiri. Tapi nggak apa-apa, aku akan kasih 4 poin penting. Aku dapatkan 4 poin ini dari wawancara yang sudah aku lakukan bersama timku. Yang pertama adalah memperkuat kontrol diri. Di pertanyaan terakhir aku tanya, apa strategi yang paling works menurut kamu? Mereka bilang, ya udah, atur diri aja, tahan diri, jangan FOMO. Nah, menurut aku tuh benar sih, makanya aku taruh ke sini. Karena kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan mengontrol diri kita? Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah menanamkan ketegasan prinsip. Prinsip itu penting, teman-teman. Kenapa penting? Itu tuh dapat melawan godaan-godaan dari luar. Jadi kalau kita punya prinsip yang kuat, maka kontrol diri kita akan semakin membaik. Dan yang ketiga adalah strategi, yaitu membangun kemandirian berpikir agar kita tidak mudah terpengaruh.
Oke, kita tidak mudah dipengaruhi orang lain. Kalau kita bisa berpikir sendiri, ya kenapa enggak? Kenapa kita harus ngikutin orang lain? Kenapa kita harus menganggap kehidupan orang lain lebih baik? Kita juga bisa kok menghasilkan kehidupan kita yang lebih baik dari mereka, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengelola media sosial dengan bijak. Banyak orang di luar sana yang dapetin apa yang mereka mau melalui media sosial, tapi dengan kata bijak. Oke. Bukan yang lain-lain ya teman-teman. Contoh nih, aku pribadi sangat amat bersyukur lahir di zaman ini karena media sosial. Yang pertama, banyak sekali pembelajaran ilmu yang aku dapetin dari media sosial. Aku bisa lihat YouTube, aku bisa lihat materi dari Google, aku bisa main games yang bisa mengasah kemampuan berpikir aku, kemampuan aku, seperti itu. Jadi media sosial tuh nggak hanya buruk kalau kita bijak menggunakannya. Banyak sekali AI yang bisa mendukung kemampuan berpikir kita. Makanya aku berpikir orang-orang bilang AI dapat mengurangi IQ kita. No, itu salah besar. Karena mereka pakai AI memang untuk cari jawaban plek-ketiplek, teman-teman. Kalau aku mah enggak, bukan pick me, oke? Oke sih, sebenarnya itu aja yang mau aku bahas kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan ya bisa dapat sedikit pembelajaran, karena perubahan itu dari diri kita sendiri, teman-teman. Nggak ada orang lain yang bisa merubah diri kita, percayalah. Tapi kalau kasih motivasi bisa aja. Oke, jadi aku cuma kasih motivasi. Bye bye, see you next time.